Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabih. Thumma amma ba'd. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan di antara nikmat yang agung tersebut, Allah masih memberi kita kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu, terutama setelah kita melaksanakan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah di masjid yang mubarak ini. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga kelak di yaumil akhir kita termasuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada pembahasan tentang adab pada syarah Kitabul Jami' yang terakhir, kita telah membahas bagian pertama dari hadis Mughirah atau Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu tentang perkara-perkara yang dilarang atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah melarang kepada kalian atau melarang kalian untuk durhaka kepada ibu. Dan pada malam hari ini kita akan lanjutkan pada pembahasan yang kedua atau poin yang kedua dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini, yaitu wa wa'dul banat. Perkara yang kedua adalah membunuh atau mengubur hidup-hidup anak perempuan. Ini perkara yang merupakan dosa besar yang dilarang oleh Islam. Ini dilakukan oleh sebagian kabilah dari suku-suku kabilah-kabilah Arab pada masa jahiliyah. Sebagian suku, tidak semua suku. Dan ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang mereka membunuh atau mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takwir ayat 8 dan 9, wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan nanti di hari kiamat tatkala bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, atas dosa apa sehingga mereka dibunuh. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 58 dan 59, Allah menceritakan kondisi orang-orang atau sebagian dari orang Arab jahiliyah. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Dan apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar tentang kelahiran anak perempuan, maka wajah mereka berubah menjadi hitam
artinya merah, marah, disertai dengan rasa malu, yang orang Arab mengatakan kondisi ini adalah kondisi muswada. Berubah wajahnya jadi hitam, bukan berarti hitam seperti warna tas ini, tetapi ya hitam karena marah, ya berubah merah sehingga dikatakan hitam. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Mereka bahkan ketika sudah diberitahu yang lahir dari rahim istrinya adalah anak perempuan, maka setelah marah sampai wajahnya berubah tadi, ya, disertai dengan perasaan malu, dia pun bersembunyi dari kaumnya karena begitu memalukannya berita itu bagi dia. Dia karena saking malunya hanya dua opsi yang dipikirkan oleh dia. Ayumsikuhu ala hunin. Anak perempuan ini apakah dibiarkan hidup, dipelihara, dan dia dengan adanya anak perempuan akan menanggung malu seumur hidup. Atau opsi yang kedua, yadussuhu fiturab, sudah dikubur hidup-hidup, dipendam hidup-hidup, dikubur hidup-hidup, ya. Padahal itu adalah anaknya dia, darah dagingnya dia sendiri. Ini perbuatan sebagian kabilah-kabilah Arab jahiliyah dahulu, bukan semuanya. Dan sampai-sampai sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, mereka yang melakukan atau yang membunuh putrinya ketika lahir putri itu ada dua cara. Yang pertama, ketika lahir tahu anak perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Saat itu juga. Yang kedua, ada yang dibiarkan. Biar dia sudah mulai agak besar sedikit. Sudah mulai lucu-lucunya, sudah ya bisa jalan. Maka ketika si bapak yang jahat ini berpikir untuk mengakhiri nyawa anaknya atau nyawa putrinya tadi, dihiaslah putrinya, dipakaikan pakaian yang bagus. Kemudian diajak jalan. Anaknya tahu, berpikir bapaknya akan ajak jalan-jalan. Si ibu sudah menangis ketakutan karena ibunya tahu apa yang akan dilakukan oleh suaminya. Sampai ketika sudah sampai ke tempat yang dituju oleh si bapak tadi, maka anaknya pun didorong ke suatu lubang lalu dikuburlah hidup-hidup. Ini adalah perbuatan yang sangat keji, dikutuk dan diharamkan oleh Islam, yang dulu dilakukan oleh sebagian kaum jahiliyah. Sebagian orang sering mengulang-ulang kisah atau cerita, katanya Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu juga pernah membunuh bayi atau anak perempuannya hidup-hidup. Kisah ini batil. Umar ibnul Khattab tidak pernah melakukan itu. Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu adalah orang yang cerdas, cendekia, dan juga sangat disegani dari dulu. Kemudian beliau adalah seorang kesatria. Dan ketika dilihat, kalau kita lihat, beliau itu anak perempuannya yang paling besar, anak pertamanya adalah Hafsah radhiyallahu taala anha. Hafsah itu lahir kurang lebih 6 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi. Dan Hafsah radhiyallahu taala anha hidup
bahkan menjadi istrinya Rasulullah, menjadi salah satu ummahatul mukminin. Sedangkan Umar terkenal dari dulu orang yang bijak, orang yang disegani. Sampai-sampai ketika dia berdakwah di kota Makkah, di antara doanya Rasulullah minta kepada Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, kokohkanlah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua orang Umar yang lebih engkau cintai. Dulu di masa jahiliyah terkenal ada dua orang yang disebut dengan dua Umar. Siapa? Abu Jahal yang saat itu dikenal dengan Abul Hakam. Karena dia ini tokoh yang hebat di masa jahiliyah. Bahkan digelarinya dengan Abul Hakam. Ya. Kemudian yang kedua Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau ini satu kabilah. Dan ternyata Allah memilih Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Allah lebih mencintai Umar ibn Khattab untuk dipilih sebagai sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu wa radiya an jami'i sahabati ajmain. Intinya orang Arab dahulu sebagian melakukan pembunuhan terhadap anak-anak mereka yang masih bayi, anak-anak perempuan mereka. Tapi kisah tentang Umar yang melakukan itu adalah kisah yang tidak benar. Kemudian apa sebabnya? Kenapa kok mereka membunuh anak-anak perempuan mereka ini? Para ulama menyebutkan dua sebab. Sebab yang pertama karena mereka menganggap anak perempuan ini hanya menghabiskan harta. Dia nggak bisa menambah harta, tapi nanti dia hidup hanya dibiayai dan seterusnya. Ya. Kemudian sebab yang kedua, anak perempuan tidak bisa dibanggakan menurut mereka. Orang kalau punya anak laki-laki pada masa itu, wah, dia bangga karena akan ada penerus generasinya, kemudian akan ada yang membantu keluarganya untuk membela, menjaga keluarganya dengan kekuatannya. Sedangkan anak perempuan menurut mereka tidak bisa melakukan itu semua. Dan tentu ini adalah keyakinan yang batil, keyakinan yang sesat, keliru. Tapi kita bisa melihat dan dengan apa yang terjadi sebelum Islam, akhirnya kita tahu bahwasanya Islam itu sangat memuliakan wanita. Coba tadi orang-orang jahiliyah sebagian membunuh anak-anak wanita, anak-anak perempuan. Sebagian yang lain bukan dari kabilah Arab, silakan antum cari di Google atau antum baca referensi, ya. Itu sebagian masyarakat dulu peradabannya, mereka punya keyakinan kalau orang yang meninggal dibakar. Maka perempuan yang suaminya meninggal, bagi mereka ya, yang terbaik adalah perempuan tadi ketika suaminya dibakar, dia ikut melemparkan dirinya hidup-hidup ke kobaran api yang membakar suaminya. Kalau tidak, dia hidup akan dianggap sebagai wanita yang hina, bahkan lebih hina daripada binatang. Orang-orang Yahudi dahulu, dan mungkin sampai sekarang, orang-orang Yahudi punya keyakinan wanita yang sedang haid itu kotor, maka ditaruh di tempat khusus, di tempat yang bahkan sama dengan kandang binatang. Gak boleh masuk ke rumah, apalagi di tempat ibadah. Itu keyakinan orang-orang Yahudi. Dan sebelum Islam, wanita sama sekali tidak punya hak. Yang ada bukan mendapatkan warisan, tapi wanita bahkan diwariskan. Itu sebelum Islam. Islam memberikan kemuliaan kepada wanita dan tidak ada satupun agama di dunia ini yang memuliakan wanita melebihi Islam. Kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang larangan atau haramnya durhaka kepada ibu secara khusus. Dan ini menunjukkan bagaimana Islam memerintahkan kepada kita
untuk berbakti kepada ibu. Dan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumullahu taala, beliau punya kutaib khusus yang menjelaskan di situ tentang takrimul Islam lil mar'ah. Bagaimana Islam memuliakan wanita. Ya, nanti kalau sempat, mudah-mudahan sempat kita bahas di kesempatan yang lain kutaib ini. Taib. Itu tadi keyakinan orang-orang jahiliyah, mengapa mereka sampai membunuh anaknya hidup-hidup, dikubur hidup-hidup sampai anaknya mati. Ya. Sekarang mungkin kita nggak dapati yang seperti itu, tapi ada sikap-sikap yang masih menjamur di kalangan sebagian kaum muslimin, yang ini merupakan dampak dari atau meniru sikapnya orang-orang jahiliyah tadi. Banyak orang yang merasa bangga, senang kalau yang lahir anaknya laki-laki, sedih kalau punya anak perempuan. Ini pada hakikatnya adalah sikap-sikap yang muncul, yang tumbuh seperti keyakinannya orang-orang jahiliyah. Di dalam Islam, dalam hal ibadah, dalam hal ketaatan, dalam hal amalan, laki-laki dan perempuan di sisi Allah sama. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Kata Allah dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi'ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang beramal soleh dalam kondisi beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, Allah tidak bedakan. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, yang penting beriman, beramal soleh, maka akan diberikan kehidupan yang baik di dunia dan diberikan balasan surga di akhirat kelak. Dan Allah tegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan gendernya apa, bukan. Bukan dilihat dari kekuatannya, tapi ketakwaannya. Maka semestinya kita sebagai seorang muslim ya, menghindari sifat-sifatnya orang-orang jahiliyah. Jangan ikut-ikutan. Di antara ikut-ikutannya apa? Kadang begitu sayang sama anak laki-laki, anak perempuan sering dizalimi. Ini termasuk perbuatan jahiliyah. Anak laki-laki dibangga-banggakan. Anak perempuan buat kebaikan apapun tidak pernah dianggap. Anak laki-laki bikin kesalahan seperti apapun selalu dimaafkan, dielu-elukan bahkan. Kalau anak perempuan bikin kesalahan sedikit, habis marahin bahkan sampai dicaci maki. Ini termasuk perbuatan-perbuatan yang mengindikasikan orang tersebut masih memiliki sifat-sifat yang dulunya dimiliki oleh orang-orang jahiliyah waliya'udzubillah. Maka sebagai seorang muslim, kita harus meninggalkan dan menghindari semua sifat-sifat jahiliyah ini. Kemudian ada hal yang harus kita perhatikan. Kalau kita sampai tidak suka punya anak perempuan atau menganggap anak laki-laki lebih baik, ya, apalagi sampai berbuat tidak adil, maka berarti ada konsekuensi dari apa yang kita lakukan tersebut. Kita sadari atau tidak, kalau kita memperlakukan anak perempuan dengan tidak adil hanya karena dia perempuan, ya, melebih-lebihkan memperlakukan anak laki-laki, berarti sudah meniru-niru perbuatan orang jahiliyah, dan kita
secara otomatis telah melakukan kesalahan-kesalahan yang berikut ini. Yang pertama, kalau kita melakukan hal tersebut, berarti kita tidak menerima takdir Allah. Ada yang Allah kasih anak laki-laki, anak perempuan, siapa yang menetapkan? Allah. Allah yang menetapkan, itu adalah takdir Allah. Jangan sampai kita berprasangka buruk dengan takdir Allah, apalagi protes. Apalagi beranggapan bahwasanya takdir itu kejam. Allah sendiri menegaskan di dalam hadis qudsi, Inni haramtu zulma ala nafsi fala tadhallamu wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhallamu. Wahai sekalian hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman bagi diriku dan aku pun mengharamkan kezaliman atas kalian, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Jadi takdir yang telah Allah tetapkan semuanya adil, tidak ada kezaliman. Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdirnya, takdir yang Allah tetapkan semua berdasarkan ilmu Allah dan sama sekali tidak ada kezaliman di situ. Tapi tatkala kita seakan-akan protes, tidak terima dengan takdir Allah, berarti ini adalah kita berprasangka buruk kepada Allah dan ini termasuk dosa besar. Yang berikutnya, yang kedua, ini masih senada dengan tadi. Yang memberikan atau yang mengkaruniakan anak, baik itu laki-laki ataupun perempuan, atau ada yang dikasih dua-duanya. Ada orang dikasih perempuan saja, ada yang dikasih laki-laki saja, ada yang dikasih laki-laki dan perempuan, bahkan ada yang tidak dikasih anak. Siapa yang mengkaruniakan semua itu? Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Asy-Syu'ara atau Asy-Syura ayat 49 dan 50, Allah katakan, "Yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inatha, wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur, aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha, wa yaj'alu man yasha'u aqima." Innahu alimun qadir. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Allah mengkaruniakan kepada yang Allah kehendaki anak perempuan. Ada yang dikasih anak perempuan, ada yang dikasih anak laki-laki, ada yang dikasih laki-laki dan perempuan, dan ada yang Allah tidak kasih keturunan. Allah Maha kuasa, Allah Maha mampu untuk melakukan semuanya itu. Jadi jangan sampai kita beranggapan ketika seseorang punya anak perempuan itu adalah keburukan. Sama sekali tidak. Coba dilihat, masih banyak di antara orang-orang yang ada di sekitar kita atau di antara manusia pada umumnya bahkan tidak diberikan anak oleh Allah. Dan itu semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim seharusnya mensyukuri karunia Allah berupa anak. Apakah laki-laki ataupun perempuan. Apalagi di dalam ayat ini Allah menyebutkan mana yang duluan. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Yahabu liman yasha'u inatha. Para ulama mengatakan di antara rahasia dari ayat ini Allah sebutkan perempuan dulu, ini menunjukkan Allah memuliakan kaum wanita, memuliakan perempuan. Masa makhluk Allah, hamba Allah yang Allah muliakan, terus kita merendahkannya? Ya. Jadi yang menetapkan seorang itu anaknya laki-laki ataupun perempuan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika yang ketiga, konsekuensi dari tidak suka punya anak perempuan, lebih suka pada anak laki-laki, atau dia tunjukkan dengan sikapnya, maka ini
berarti dia menghina istrinya, menghina ibunya. Emangnya istri antum laki-laki perempuan? Istri ya perempuan. Ibu antum laki-laki atau perempuan? Perempuan. Bibi antum laki-laki atau perempuan? Perempuan. Islam memuliakan mereka. Lantas kenapa kita bahkan mengikuti sifatnya orang-orang jahiliyah waliya'udzubillah. Ya. Bahkan terkadang orang beranggapan seakan-akan kalau anak yang lahir itu anak perempuan, yang salah istri. Yang salah istri. Padahal kata Allah apa? Nisa'ukum harthul lakum. Istri-istri kalian adalah tempat-tempat kalian bercocok tanam. Artinya kalau kalian bercocok tanam, yang nanam siapa? Suami atau istri? Suami. Kalau antum nanam, antum nggak panen atau panennya nggak sesuai dengan apa yang antum inginkan, berarti yang salah siapa? Mestinya kalau kita pakai logika, suami dia yang bercocok tanam, dia yang menanam. Kemudian hasilnya tidak sesuai dengan dia, yang disalahkan, dilimpahkan kepada istrinya. Waliya'udzubillah. Ini adalah kebodohan yang nyata. Dia yang bercocok tanam, dia yang menanam, kemudian nggak sesuai hasilnya, menyalahkan orang lain, menyalahkan pihak lain. Makanya seorang muslim tidak membedakan ini anak laki-laki ataupun perempuan. Kalau laki-laki dia bersyukur dengan itu, perempuan pun dia bersyukur dengan itu. Karena banyak bahkan kasus orang karena dia beranggapan nanti kalau anak perempuan tidak punya anak laki-laki, tidak ada penerusnya. Tidak ada penerus keluarganya, keturunannya. Kemudian dia salahkan istrinya. Bahkan tidak jarang seorang suami mengancam istrinya, kalau anakmu lahir perempuan lagi awas, nanti kamu saya ceraikan. Saya cari yang lain. Ada seperti itu. Sampai Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala menceritakan dalam ketika beliau mensyarah kitab Al-Adab Al-Mufrad, ada suami istri, anaknya lahir 5. Yang kelima semuanya perempuan. Dia sudah jengkel sama istrinya. Kamu ini cuma melahirkan anak perempuan saja. Lah hamil lagi yang ke-6. Awas kalau sampai perempuan lagi. Ternyata perempuan lagi. Yang ke-6 perempuan. Dia sudah jengkel tapi masih ditahan-tahan. Hamil yang ke-7. Dia bilang, awas pokoknya kalau sampai anaknya perempuan lagi. Ini kalau yang ketiga tadi apa? Yang salah siapa? Dia yang tanam kok. Tapi dia bilang awas pokoknya kalau sampai perempuan lagi selesai sudah Nggak ada kata tapi lagi, harus laki-laki kata dia. Sampai sudah dekat-dekat hari kelahiran anaknya, dia tertidur malamnya, tidur mimpi dia. Mimpi kiamat. Mimpi kiamat. Datanglah malaikat bawa dia. Orang tadi dibawa mau dimasukkan ke neraka. Dan neraka itu Allah sebutkan punya berapa pintu? Laha sab'atu abwabin. Neraka itu punya 7 pintu. Makanya orang ini dibawa ke pintu yang pertama, sudah mau dibawa ke neraka. Ketakutan dia. Ketakutan, sudah meronta-ronta tidak bisa. Tapi ternyata di pintu pertama ada anak perempuannya yang melindungi dia, menjaga dia. Benteng dari neraka. Dan Rasulullah katakan, orang yang punya 3 anak perempuan, kalau dia didik anak perempuannya dengan baik, maka itu adalah tameng bagi dia dari neraka. Dia nanti di surga akan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba. 3 orang anak perempuan. Kemudian ada yang bilang, kalau 2 bagaimana ya Rasulullah? 2 juga. Sampai-sampai para sahabat bilang, kalau ada yang bilang
Satu bagaimana? Nabi akan bilang satu, gayanya satu juga. Ya. Kembali ke cerita tadi, ya. Ke pintu yang pertama, ternyata ada anak perempuannya yang pertama. Jaga, aman. Dibawa ke pintu yang kedua, anak perempuan yang kedua. Dibawa ke pintu yang ketiga, di situ ada anak perempuan yang ketiga, keempat, kelima, keenam juga begitu, semuanya ada anak perempuannya. Pas mau dibawa ke pintu yang ketujuh, kaget bangun dia. Kaget bangun terus dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anakku perempuan. Ya. Selama ini dia sangat tidak suka, dia sangat ingin anak laki-laki, bahkan istrinya diancam-ancam, awas kau kalau melahirkan lagi anak perempuan. Tapi setelah mimpi itu dia ketakutan, ya Allah, jadikanlah anak perempuan. Dia udah berdoa, pas lahir anak laki-laki. Ini karena tidak mensyukuri nikmat Allah. Dia jadi ketakutan karena hal yang tidak perlu seharusnya. Maka kisah ini disampaikan Syekh Abdul Razak, Wallahu taala a'lam. Baik, intinya anak laki-laki ataupun anak perempuan itu adalah investasi yang sangat besar bagi kita untuk bisa kita jadikan bekal kita nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan secara khusus anak perempuan tadi Rasul katakan, yang punya anak perempuan dijaga baik-baik, dididik baik-baik, ya, maka nanti akan menjadi jalan dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim, seorang mukmin jangan pernah dia berkecil hati kalau diberi anak perempuan. Dia harus didik, harus sayangi anak-anaknya semuanya, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian masih ada 4 menit ya. Ada beberapa hal yang dari situ kita tahu Islam begitu memuliakan anak perempuan. Yang pertama, anak perempuan itu nanti yang ketika mereka dewasa dia akan jadi ibu bagi anak laki-lakinya. Akan jadi bibi bagi keponakan-keponakan laki-lakinya. Akan jadi saudara perempuan bagi saudara-saudaranya. Maka bagaimana Islam memuliakan wanita? Kemudian tadi juga sudah kita sebutkan, anak perempuan itu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang berikutnya, tadi kita sebutkan hadis-hadis yang menjelaskan anak perempuan itu bisa menjadi penyelamat orang tuanya dari neraka. Bisa menjadi penyelamat orang tuanya dari neraka. Maka sebagai seorang ayah, sebagai seorang saudara laki-laki, sebagai seorang keponakan laki-laki, atau kita sebagai seorang laki-laki, hendaknya senantiasa bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah berikan berupa ibu yang seorang wanita, nenek seorang wanita, bibi seorang wanita, begitu juga putri seorang wanita ataupun istri seorang wanita. Itu adalah karunia yang sangat besar. Kita jaga mereka, kita muliakan mereka, maka insya Allah itu adalah jalan kemuliaan bagi kita semua. Jangan justru sebaliknya mencontoh, mengikuti sifatnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir jahiliyah yang mereka membenci anak-anak perempuan wal ya'udzubillah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dan orang-orang yang kita cintai di surganya kelak bersama dengan para nabi dan orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.